warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Aisyah Fahira. Di video kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu nih. Dan kita bakalan bincang-bincang santai dengan beliau, yaitu Bapak Muhammad Soeharto. Beliau merupakan seorang ayah dan seorang pemimpin yang menjabat sebagai direktur di sebuah kawasan industri. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bincang-bincang dengan Bapak Harto. Oke teman-teman, di sini aku udah bersama Bapak Muhammad Soeharto, yang dimana Bapak ini merupakan seorang ayah yang kesehariannya mengelola sebuah kawasan industri. Jadi sekarang kita langsung aja kenalan sama Bapak Soeharto. Silakan Pak, perkenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nama saya Muhammad Soeharto. Sehari-hari dipanggil Pak Harto biasanya. Kemudian saya tinggal di Pekanbaru. Saya seorang kepala keluarga, satu istri dan 3 orang anak. Anak pertama putra alhamdulillah sudah menyelesaikan kuliahnya. Yang kedua putri saat ini masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Pekanbaru, dan anak saya yang terakhir ini saat ini sedang menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren yang ada di Bogor, Jawa Barat. Saya merupakan putra Pekanbaru. Saya lahir dan besar di Pekanbaru. SD saya di Pekanbaru, di SD Perwari. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya di SMP Negeri 3 Pekanbaru dan SMA 2 Pekanbaru. Kemudian baru saya melanjutkan kuliah saya di Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada. Karena itu dulu perkenalan saya. Oke Bapak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk perjalanan karir Bapak setelah lulus kuliah sampai sekarang bagaimana nih Pak? Silakan boleh dijelasin ke teman-teman yang nonton. Ya, terima kasih. Menarik sebenarnya, saya waktu kuliah jurusan saya adalah jurusan sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Namun demikian, setelah lulus saya tidak pernah berkarir di jurusan saya tersebut. Tahun 94 setelah lulus, saya kemudian kembali ke Pekanbaru. Kemudian saya bekerja sebagai seorang salesman. Saya pernah menjadi salesman kartu kredit, kemudian salesman pager ya. Kalau teman-teman generasi milenial mungkin tidak familiar dengan pager. Pager itu salah satu alat komunikasi bagi para marketer ya, yang bergerak di jalanan itu untuk berkomunikasi dengan perusahaan mereka. Kemudian yang bentuknya kecil gitu ya Pak? Ya benar. Segi 4 maksud saya, segi 4 kecil. Jadi itu hanya bisa menerima pesan. Perjalanan karir saya cukup menarik sebenarnya, karena saya ini berbeda. Pendidikan dengan pekerjaan absolutely different, kata orang, sangat-sangat berbeda. Saya tamat 94 sampai dengan 95 saya bekerja sebagai seorang salesman. Ada waktu itu saya salesman kartu kredit, kemudian salesman pager. Dan di tahun 95 alhamdulillah saya diterima bekerja di sebuah perusahaan properti. Sebagai waktu itu properti mengelola sebuah plaza yang dikenal dengan nama Plaza Citra. Jabatan saya pada waktu itu adalah sebagai seorang personal officer yang bertugas mulai dari rekrut, pengawasan, penggajian, reward and punishment bagi karyawan. Saya juga mendapatkan tambahan pekerjaan, yaitu sebagai seorang buyer dari produk-produk yang dibutuhkan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk kepentingan perusahaan. Dan profesi ini saya jalani sampai dengan tahun 99. Karena akhir tahun 99 saya berpindah ke sebuah perusahaan leasing, masih dengan jabatan sama sebagai seorang HRD manager. Profesi ini kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2001. Kemudian saya ditawari untuk menjadi kepala cabang di sebuah perusahaan asuransi yang bernama PT Asuransi AIA Indonesia Cabang Padang. Saya bekerja di sana sampai dengan tahun 2005. Dan di tahun 2005 inilah kemudian menjadi
titik karir saya kembali untuk menjadi atau bekerja di sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengelola sebuah kawasan industri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Oke teman-teman, menarik banget ya tadi ya cerita perjalanan karir dari Bapak Harto. Semoga dari kisah perjalanan Bapak Muhammad Soeharto ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kira-kira apa dari kisah perjalanan karir Bapak tadi, apa saran yang bisa Bapak berikan kepada kami sebagai generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa depan kelak? Silakan Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Kata kunci adalah belajar dan jangan berputus asa. Saya sudah ceritakan background saya dengan pekerjaan saya sekarang sangat jauh berbeda dari sisi ilmu yang saya dapatkan. Namun benang merahnya adalah semuanya adalah proses, semuanya perlu belajar dan ingat jangan pernah berputus asa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Harto atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Nah, oke teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari bincang-bincang santai dengan narasumber tadi yaitu Bapak Muhammad Soeharto ialah kita sebagai generasi muda ketika misalkan kita udah lulus kuliah nanti, wajib bagi kita senantiasa untuk mengupgrade diri, mengupgrade ilmu-ilmu yang positif untuk diri kita supaya nantinya kita dapat menggapai masa depan yang lebih cerah. Oke teman-teman, segitu aja podcast di video kali ini. Aku mohon maaf jika ada kekurangan selama penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.